Pasar otomotif kini lagi panas-panasnya. Mobil-mobil Cina datang bukan hanya 1-2, tapi langsung ngeborong segmen yang dulu dikuasai Jepang. Mereka hadir dengan fitur yang lebih lengkap, mesin lebih bertenaga, dengan harga yang lebih murah. Dan efeknya, ada beberapa mobil yang harga bekasnya bisa jatuh jauh lebih cepat dari yang kita kira. Ini bukan clickbait dan juga bukan prediksi kosong, karena pola penurunannya sudah terbaca dari data yang terlihat di lapangan. Setiap kali ada model Cina yang baru masuk dengan fitur lebih lengkap dan harga yang lebih agresif, mobil Jepang di segmen yang sama biasanya langsung kena imbas. Permintaan turun, trade-in melemah, dan harga pasar ikut terkoreksi. Fenomena ini sudah sering kali terjadi, dari segmen SUV kecil sampai MPV keluarga. Jadi wajar kalau 5 mobil ini sekarang masuk daftar yang paling rentan. Bukan karena kualitas mobilnya, tapi karena kompetisi value for money makin ketat dan konsumen makin terbuka sama alternatif baru. Nah, apa saja mobilnya? Simak sampai habis, karena beberapa nama di daftar ini mungkin yang gak sobat sangka. Ada model yang selama ini dianggap aman, tapi sekarang justru paling terancam. Pertama ada Toyota Rush atau Daihatsu Terios. Mobil pertama ada Toyota Rush dan kembarannya Daihatsu Terios. Harga barunya di 2025 berada di kisaran 240-280 jutaan, sementara pasar bekasnya terbentang dari 90 jutaan hingga 230 jutaan tergantung tahun. Model 2018-2022 masih di kisaran 160-230 jutaan, sedangkan generasi lama berada di 90-180 jutaan. Selama bertahun-tahun, Rush Terios berjaya karena dikenal bandel, sederhana, dan murah perawatan. Tapi sekarang segmen SUV kompak jadi medan tempur paling ganas. Di kisaran 200 jutaan sudah muncul ancaman nyata seperti Chery Tiggo Cross yang dibanderol mulai dari 230 jutaan dengan fitur lebih lengkap, teknologi modern, dan paket value yang sulit dilawan. Disinilah posisi Rush Terios mulai goyah. Jika konsumen membandingkan fitur, teknologi, keamanan, dan kenyamanan, bukan sekedar reputasi ketahanan, 2026 bisa jadi tahun terberat untuk dua model ini. Dominasi mereka akan terus tergerus kecuali Toyota dan Daihatsu berani menghadirkan generasi baru yang betul-betul naik kelas, bukan hanya facelift kosmetik. Honda BR-V. Secara nama besar, Honda BR-V masih kuat. Honda dikenal irit, handling enak, dan resale value stabil. Namun khusus BR-V, tekanan makin terasa karena segmen low SUV berubah arah dengan sangat cepat. Harga barunya di 2025 mulai dari 310 jutaan, sementara pasar bekasnya berada di kisaran 130-250 jutaan tergantung tahun dan kondisi. Masalahnya, di rentang harga segini persaingan sudah jauh lebih ketat daripada beberapa tahun lalu. Di kelas ini, muncul kompetitor yang sangat agresif seperti Wuling Always yang dibanderol mulai dari 240 jutaan. Dengan selisih harga yang cukup jauh, Always menawarkan paket fitur lebih lengkap, termasuk teknologi keselamatan modern, desain interior yang lebih kekinian, dan value yang terasa jauh di atas kertas. Inilah yang membuat BR-V semakin rentan di pasar bekas. Jika Honda tidak memberikan penyegaran lebih signifikan ke depannya, posisi BR-V bisa menjadi semakin terhimpit oleh pemain-pemain baru yang datang dengan paket lebih menggoda. Toyota Rise. Ketika pertama kali rilis, Rise langsung booming karena desainnya sporty, mesin turbo yang fun to drive, dan harga yang masih ramah di kantong. Harga baru Rise berada di kisaran 242,2 jutaan sampai 358,16 jutaan. Sementara harga bekasnya turun di rentang 170 sampai 250 jutaan tergantung tahun dan kondisi.
Di kelas harga ini, Rai sekarang harus berhadapan dengan beberapa model Cina seperti Cherry 35X yang dibanderol mulai dari 257 jutaan, hanya sedikit di atas harga bekas Rise yang paling tinggi. Jika tidak ada penyegaran besar, Rise bisa jadi salah satu model yang makin tertekan di 2026 karena serbuan SUV kompak Cina yang fiturnya makin kejam di kelas harga yang sama. Toyota Avanza. Avanza dikenal sebagai MPV keluarga terlaris di Indonesia. Harga baru Avanza 2025 berada di kisaran 243-307 jutaan. Sementara pasar bekasnya umumnya berada di kisaran 140-220 jutaan untuk model-model terbaru. Tapi posisi Avanza sekarang mulai tertekan karena di rentang harga yang sama, muncul banyak pemain baru yang menawarkan value jauh lebih tinggi. Contoh paling terasa adalah Wuling Cars yang dibanderol mulai dari 307 jutaan. Menawarkan interior lebih mewah, captain seat, fitur lengkap, dan rasa berkendara yang lebih nyaman di kelasnya. Disinilah Avanza mulai terasa kalah menarik bagi konsumen muda. Dulu Avanza dianggap pilihan aman, tapi sekarang opsi alternatif makin banyak dan makin agresif. Selisih harga yang tipis membuat banyak orang akhirnya berpikir kembali. Nah, itulah contoh yang paling terlihat efeknya di pasar. Nyatanya, fenomena ini tidak berhenti sampai di sini. Masih banyak model lain yang ikut merasakan tekanan yang sama, entah harganya mulai stagnan, penjualan barunya melambat, atau harga bekasnya turun lebih cepat dari pola normal. Yang jelas, masuknya mobil-mobil Cina dengan strategi fitur numpuk harga ngebut benar-benar mengubah peta persaingan. Konsumen sekarang punya lebih banyak pilihan, dan mereka makin berani berpindah merek jika value yang didapat lebih tinggi. Kedepan, persaingan bakal makin sengit. Tahun 2026 bisa jadi tahun paling panas untuk pasar otomotif Indonesia. Dan mungkin daftar mobil yang rentan ini akan terus bertambah. Jadi, buat sobat yang lagi cari mobil bekas atau mau jual mobil lama, pantau terus pergerakan pasarnya. Bukan cuma soal merek besar, tapi soal siapa yang paling berani kasih value paling tinggi di kelas harganya. Nah, gimana bro sobat? Komen di bawah ya. Jika sobat suka dengan video ini, like dan share ya sobat. Sampai ketemu lagi di fakta seru selanjutnya. See you!